Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Pak Adi, saya mau presentasi untuk mulai praktek untuk teknik tenaga listrik prinsip kerja generator DC. Perkenalkan, nama saya Vincent Seringoringo, NIM 252120 10413. Prodi Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Boyolali, April 2006. Tujuan praktik adalah memahami prinsip kerja generator DC, membuat generator DC sederhana menggunakan motor dari mainan anak-anak, mengukur tegangan dan arus dihasilkan oleh generator DC dengan berbagai beban. Alat bahan: 1. Motor DC mainan anak, misalnya dengan mobil atau kipas mainan. Yang kedua, LED. Yang ketiga, multimeter digital atau analog. Yang keempat, roda engkol untuk memutar mainan, kabel penghubung dan klip buaya. 6. Beban tambahan resistor atau lampu LED. Landasan teori: generator DC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana putaran motor, rotor dan di dalam benda magnet menghasilkan arus listrik generator searah DC. Prinsip ini pertama sekali dijelaskan oleh Michael Faraday melalui hukum induksi elektromagnetik dan menyatakan bahwa perubahan flux magnetik dalam suatu rangkaian akan dihasilkan gaya gerak listrik atau EMF. Pada generator DC, medan magnet dapat dihasilkan oleh magnet permanen atau kumparan yang dialiri arus listrik. Ketika rotor atau bagian dalam berputar dalam motor bergerak di lilitan kawat dan di dalam medan magnet mengalami perubahan flux magnetik sehingga menghasilkan arus listrik. Arus yang dihasilkan oleh generator ini bersifat searah karena adanya komutator yang berfungsi mengarahkan arus dalam satu arah tetap. Pada eksperimen ini, motor DC dan mainan anak digunakan sebagai generator. Motor DC umumnya terdiri dari rotor yang memiliki lilitan kawat serta magnet permanen yang membentuk medan magnetik. Saat rotor diputar secara eksternal, misalnya dengan tangan atau alat mekanis lainnya, medan magnet melintasi lilitan kawat berubah hingga menghasilkan listrik. Besar tegangan arus ini dihasilkan oleh generator tergantung pada beberapa faktor, yaitu kecepatan putaran. Semakin cepat rotor berputar, semakin besar perubahan flux magnetik yang terjadi, sehingga tegangan yang dihasilkan lebih cepat. Kekuatan medan magnetik ini: jika magnet dan motor memiliki medan magnet yang kuat, maka gerak listrik dihasilkan lebih besar. Jumlah lilitan kawat dan rotor: semakin banyak lilitan kawat, semakin besar tegangan yang dihasilkan karena lebih banyak konduktor yang memotong magnet. 4. Beban yang terhubung saat generator dihubungkan dengan beban, misalnya lampu LED. Arus listrik mengalir melalui beban tersebut. Resistansi beban akan mempengaruhi besar kecilnya yang mengalir dalam rangkaian. Langkah kerja: lepaskan motor DC dari mainan anak dengan hati-hati. 2. Sambungkan kabel terminal motor menghubungkan dengan LED atau multimeter. Ketiga, motor pasangkan roda pada engkol pada poros motor agar lebih mudah diputar. 4. Gunakan multimeter untuk mengukur tegangan dan arus yang dihasilkan. 6. Catat hasil pengukuran dengan cepat putaran yang berbeda. 7. Hubungkan beban tambahan dengan resistansi bervariasi dan amati perubahan tegangan serta arus. Ulangi langkah ini dengan beberapa beban tersebut untuk melintasi variasi hasil keluaran listrik. Tegangan arus maksimal: berdasarkan pengujian saya, nilai tertinggi yang tercatat adalah tegangan maksimal 3.506 volt tercatat dalam beban 1 LED. Arus maksimalnya 110 mA tercatat dalam beban 1 LED. Perlu dicatat bahwa generator DC sederhana, tegangan tanpa beban atau open circuit voltage biasanya sedikit lebih tinggi daripada diberi beban karena tidak di penurunan tegangan internal pada lilitan motor. Yang kedua, pengaruh kecepatan putaran. Secara teoritis dan terlihat dalam penggunaan motor DC serta generator, tegangan keluar berbanding lurus dengan kecepatan putaran RPM. Artinya, semakin cepat motor diputar, semakin besar perubahan flux magnetik per satuan waktu.
yang menurut hukum Faraday akan menghasilkan GGL atau gerakan gaya gerak listrik yang lebih besar. 2. Jika putaran tidak stabil, tegangan harus dihasilkan juga akan berfluktuasi yang terlihat pada nyala LED yang mungkin berkedip. 3. Pengaruh variasi beban. Fenomena voltase drop atau penurunan tegangan pada beban ditambah dalam rangkaian paralel. Contohnya jumlah beban 1 LED, tegangannya 3.506 volt, arus mega ampernya 110 mega ampere, dan untuk 2 LED paralel tegangannya 3.226 volt dan arusnya 9.4 mega ampere. Analisis: saat beban paralel ditambah, hambatan total rangkaian menurun, namun tegangan ikut turun dari 3.506 volt ke 3.22 volt. Hal ini terjadi karena generator DC sederhana ini memiliki hambatan dalam yang cukup besar. Ketika arus ditarik lebih banyak, kehilangan tegangan di dalam generator mengikat sehingga tegangan terminalnya mengecil. 4. Perbedaan motor DC dan generator DC. Sebagai motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, harus dialirkan ke lilitan untuk menghasilkan medan magnetik yang berinteraksi dengan magnet permanen guna menciptakan torsi atau putaran. Sebagai generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, poros berputar secara paksa dari luar sehingga lilitan memotong garis gaya magnet dan menginduksi arus listrik. Poin kelima, efisiensi PS generator versus generator komersial. Generator sederhana ini efisiensi yang jauh lebih rendah dibandingkan generator komersial karena beberapa faktor. 1. Friction atau gesekan, kehilangan energi panas pada bantalan atau bearing dan sikat atau brush. Hambatan dalam, lilitan kawat pada motor kecil biasanya lebih tipis sehingga hambatan tinggi. Desain generator komersial dirancang secara celah udara minimum dan inti besi yang dioptimalkan untuk mengurangi arus eddy atau eddy current. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa 1. Karakteristik output generator DC sederhana dari motor mainan mampu menghasilkan tegangan sekitar 3.2 volt sampai 3.5 volt yang cukup menyalakan LED secara paralel. Rangkaian seri versus paralel. Dalam rangkaian seri, LED mati karena siaran tegangan jatuh atau voltase drop. Untuk 2 LED atau dalam kurung 3.2 volt plus 3.2 volt sama dengan 6.4 volt, melampaui kemampuan maksimal generator yang hanya menghasilkan 3.7 volt. Dalam rangkaian paralel, LED tetap menyala karena setiap cabang mendapatkan tegangan yang sama meskipun terjadi sedikit penurunan tegangan akibat beban tambahan. Faktor penentu: keluaran listrik sangat mempengaruhi kecepatan putaran poros dan besar hambatan beban. Aplikasinya, generator ini cocok sebagai alat peraga induksi, pengisi daya darurat skala kecil atau low power, dan sensor kecepatan tachometer sederhana. Ini berikut ada beberapa video yang saya ambil. Ini mengukur arus dengan 2 beban LED dengan rangkaian paralel.